padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi dalam doa kekuatanku channel hari ini, Minggu 18 Agustus 2024, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56 dengan tema Maria model iman kita. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Angelika. Mari Bapak Ibu, kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai seluruh siara hidup kita hari ini dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.
lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, seorang ibu adalah model yang kita cintai, yang kita ikuti, yang kita banggakan dalam hidup kita. Ibu adalah wanita terhebat dalam hidup kita masing-masing. Sosok seorang ibu adalah sosok yang berharga di mata kita masing-masing. Ada 2 sosok ibu yang hadir dalam sejarah keselamatan umat manusia yang digambarkan oleh kitab suci dalam kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Kedua sosok ibu itu adalah Hawa dan Maria. Hawa adalah sosok ibu yang tidak taat pada firman Allah, yang akhirnya manusia terusir dari Taman Eden. Sedangkan Maria adalah sosok ibu yang takut akan Allah, yang taat dan setia pada rencana Allah. Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia dipilih Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang membawa seluruh umat manusia kembali ke surga. Hari ini gereja semesta merayakan Maria diangkat ke surga. Perayaan hari ini merupakan sebuah peristiwa besar dalam sejarah keselamatan umat manusia. Gereja menyadari peranan penting Maria dalam sejarah keselamatan, terutama untuk kembali ke surga. Penginjil Lukas menampilkan 2 sosok perempuan. Mereka saling berjumpa meski dengan kisah kelamnya masing-masing, dan mengalami sukacita sejati karena Allah menyertai mereka. Oleh karena kebaikan dan kasih Allah yang dialami oleh Maria, mendorong Maria untuk melantunkan madah pujiannya, atau yang biasa disebut madah Magnificat, yang merupakan suatu nyanyian jiwa yang dibebaskan Allah dari segala belenggu. Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga merupakan pengingat bagi siapapun akan jaminan keselamatan dari Allah. Keselamatan itu seperti yang diyakini Rasul Paulus, yang tentunya merupakan milik semua orang
yang dihidupkan dalam persatuan dengan Kristus. Yesus Kristus sendiri telah bertindak selaku yang sulung untuk melewati jalan penderitaan dan maut menuju kepada kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, keutamaan Maria dalam perayaan hari ini dapat kita jadikan sebagai model penghayatan bagi hidup kita semua. Mari kita bergerak maju menjumpai orang lain untuk berbagi sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tetap setia pada panggilan hidup kita masing-masing dan tegar berdiri dalam iman sekalipun terbelenggu situasi yang tidak menguntungkan. Semoga kita mampu menemukan sukacita sejati di dalam Tuhan, seperti Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar dari Bunda Maria untuk sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dalam bumi, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dalam bumi, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dalam bumi,